Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana pada pertemuan kali ini kelompok kami akan membahas tentang regulasi perbankan terkait manajemen risiko. Sebelum itu, perkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Mufariha, yang kedua ada saya sendiri Hanafi, yang ketiga ada Airni Diana, dan yang terakhir ada Alfi Rohmah Saada. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas sebanyak 5 materi. Yang pertama pengertian regulasi perbankan, yang kedua ada kerangka regulasi, yang ketiga ada ruang lingkup manajemen risiko perbankan, yang keempat ada Basel Accord, dan yang terakhir ada regulasi Bank Indonesia. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian regulasi perbankan. Perbankan merupakan lembaga yang dijadikan kepercayaan oleh masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, serta menjadi pelaksana kebijakan moneter, dan perbankan merupakan lembaga yang ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan agar terciptanya sistem perbankan yang sehat, baik sistem perbankan secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Dari fungsi perbankan yang begitu penting, maka dibutuhkan sebuah regulasi yang didukung undang-undang untuk menjaga kestabilan perbankan. Yang kedua yaitu kerangka regulasi. Regulasi perbankan di Indonesia dilakukan lewat penetapan UU tentang perbankan. Tujuannya yaitu melindungi industri perbankan dalam menghadapi risiko yang pada akhirnya juga berarti melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang dapat berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan. UU tentang perbankan. Yang pertama UU RI nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 10 tahun 1998. Yang kedua ada UU RI nomor 23 tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 23 tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 3 tahun 2004. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen risiko perbankan. Dewan Direksi tiap bank bertugas menetapkan bahwa risiko perbankan diatur dalam suatu tata cara yang efektif. Dalam pelaksanaan tugas tersebut dibutuhkan yang pertama pengawasan aktif dari Dewan Komisaris, yang kedua Dewan Direksi dan personil manajemen risiko terkait yang dipilih oleh bank. Yang kedua penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas risiko. Selanjutnya penetapan struktur informasi manajemen yang serasi dalam mendukung manajemen risiko. Dan yang terakhir ada penetapan struktur pengawasan intern untuk mengatur risiko. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Basel Accord. Basel Commit menetapkan modal minimum yang harus dipelihara bank untuk menjaga kepentingan masyarakat yang telah menyimpan dananya di bank. Pertama kali ketentuan mengenai kecukupan modal minimum ditetapkan pada tahun 1988 yang disebut dengan Basel I. Kemudian, sejalan dengan terjadinya berbagai krisis dalam skala besar, Basel Commit melakukan perbaikan berturut-turut yang disebut dengan Basel 1,5 pada tahun 1996, Basel II pada tahun 2004, dan Basel III pada tahun 2011. Yang pertama yaitu Basel I pada tahun 1988. Dua tujuan fundamental dari The Basel Commit for Banking Supervision atau BCBS yaitu untuk memperkuat kerangka dasar, budaya, dan stabilitas atau sistem perbankan internasional. Selain itu, BCBS juga ingin menciptakan kerangka dasar yang konsisten dan tidak memihak bagi bank-bank di berbagai negara dengan sumber daya yang berbeda-beda, yang aktif menjalankan kegiatan operasional perbankan secara internasional. Tujuan utama dari Basel I adalah untuk menciptakan adanya metodologi standar guna menghitung kebutuhan modal bank berdasarkan risiko yang dihadapi oleh bank. Ada dua konsep penting yang mendasar pada perhitungan kecukupan kebutuhan modal minimum, antara lain
Yang pertama yaitu aktiva tertimbang menurut resiko atau ATMR. ATMR adalah aktiva di dalam dan di luar neraca bank yang diberi bobot tertentu untuk menetapkan besarnya resiko dari aset tersebut. Yang kedua yaitu perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Basel 1 telah menetapkan bahwa modal minimal untuk menutup risiko kredit adalah 8%. Formula perhitungan modal untuk menutup risiko kredit sering mendapatkan kritik bahwa formulasi tersebut tidak sensitif terhadap risiko yang dihadapi masing-masing bank. Dengan kata lain, masing-masing bank memiliki bisnis dan risiko kredit yang berbeda-beda. Namun, Komit Basel hanya menetapkan satu formula untuk seluruh kategori kredit komersial. Selanjutnya yaitu Basel 1,5 pada tahun 1996. Pada tahun 1996, Basel Committee for Banking Supervision atau BCBS telah menetapkan perubahan terhadap Basel 1 dengan menambahkan komponen modal bank, yaitu modal perlengkapan tambahan. Selain itu, BCBS telah memperhitungkan eksposur risiko pasar trading book dalam menentukan kebutuhan modal minimum, yang disebut dengan Basel 1,5 pada tahun 1996. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai Basel II. Basel II dibentuk dengan tujuan agar pengukuran kebutuhan modal untuk menutup resiko kredit lebih sensitif terhadap resiko dibandingkan dengan metode yang digunakan pada Basel I. Pada Basel II, modal untuk menutup resiko kredit dapat ditentukan dengan menggunakan metode standar, metode Internal Rating Based Foundation, dan Advanced atau IRBA. Selain itu, Basel II juga memperkenalkan regulasi mengenai kebutuhan modal untuk menutup risiko operasional, sedangkan ketentuan kebutuhan modal untuk menutup risiko pasar tetap sebagaimana diatur pada Basel 1.5. Di dalam Basel II juga terdapat prinsip 3 pilar, diantaranya yang pertama yaitu pilar 1, di mana pilar 1 itu mengatur atau perhitungan modal untuk menutup risiko kredit, resiko pasar atau trading book, dan resiko operasional. Perhitungan modal untuk menutup risiko kredit dapat menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama standardized approach, yang kedua metode internal rating base, yang ketiga metode internal rating base advance. Untuk pilar yang kedua, pilar 2 mengatur bagaimana bank harus mengelola dengan baik risiko lain yang belum diperhitungkan pada pilar 1. Misalnya, kebutuhan modal untuk menutup risiko suku bunga dalam banking book dan risiko konsentrasi kredit. Selain itu, bank juga harus menunjukkan kemampuan dalam mengelola risiko likuiditas. Yang ketiga yaitu pilar 3, di mana mengatur kewajiban bank untuk secara transparan mengungkapkan hal yang material mengenai pengelolaan perbankan pada publik dalam laporan tahunan, iklan, surat kabar, web perusahaan, dan sebagainya. Proses ini sejalan dengan prinsip market disiplin dalam hal transparansi informasi pada masyarakat. Selanjutnya yaitu Basel III. Basel III secara formal diperkenalkan pada bulan September 2010 yang pada saat itu disebut dengan Basel 2.5 yang menjelaskan metode baru perhitungan ATMR resiko pasar, dan pada bulan Desember tahun yang sama disepakati disebut sebagai Basel III bersama dengan perubahan lain seperti perubahan terkait permodalan dan perubahan terkait dengan risiko likuiditas. Dan pada intinya Basel III mengatur 3 hal, yaitu yang pertama perubahan peraturan permodalan dibagi menjadi 3 definisi, yaitu yang pertama definisi baru dari modal yang dapat diperhitungkan pada perhitungan CAR, Capital Adequacy Ratio. Yang kedua, bank harus menyediakan cadangan modal yang disebut dengan buffer. Yang ketiga, perhitungan leverage ratio, yaitu modal dibagi dengan total aset atau on dan off balance asset. Yang kedua, perubahan perhitungan ATMR khususnya pada eksposur risiko pasar. Dan yang terakhir, ketentuan mengenai kewajiban bank mengelola risiko likuiditas dengan menyiapkan dana likuid dan dana stabil sesuai dengan formula LCR atau Liquidity Coverage Ratio dan NSFR atau Net Stable Funding Ratio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu Peraturan Bank Indonesia, Manajemen Risiko. Bank Umum Industri Perbankan merupakan industri yang terkait dengan kepentingan publik. Kepercayaan publik tersebut untuk menyimpan dana di bank
yang merupakan faktor yang menentukan pertumbuhan industri perbankan. Maka oleh karena itu peran sentral tersebut merupakan industri yang paling diatur oleh berbagai regulasi, yaitu seperti berbagai peraturan Bank Indonesia dan Basel Committee. Ya, kemudian yang kedua yaitu peraturan Bank Indonesia KPMM yang meliputi yang pertama peraturan Bank Indonesia nomor 11/25/PPI tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 perihal perubahan atas PBI, yaitu pada nomor 5/8/PPI tahun 2003, yaitu tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Kemudian ada surat edaran Bank Indonesia nomor 5/21/DPNP tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum disempurnakan dengan surat edaran Bank Indonesia, yaitu pada nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam risiko. Yang pertama ada risiko pasar, yaitu terdapat peraturan Bank Indonesia nomor 19/13/PPI tahun 2007 pada tanggal 1 November 2007, yaitu perihal kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar. Kemudian ada surat edaran Bank Indonesia nomor 9/33/DPNP tanggal 18 Desember 2007 yang merupakan perihal pedoman penggunaan pendekatan standar dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dengan memperhitungkan risiko pasar. Kemudian yang kedua ada risiko likuiditas, yaitu surat edaran Bank Indonesia nomor 11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 perihal penerapan manajemen risiko untuk risiko likuiditas. Kemudian selanjutnya yaitu risiko operasional, yaitu surat edaran Bank Indonesia nomor 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal perhitungan ATMR untuk risiko operasional dengan menggunakan pendekatan indikator dasar. Kemudian ada surat edaran Bank Indonesia nomor 13/28/DPNP tanggal 8 Desember 2011 perihal penerapan strategi anti fraud bagi bank umum. Studi kasus. Peran good corporate governance pada hubungan regulasi perbankan dan manajemen risiko. Studi pada bank perkreditan rakyat. Perbankan memiliki peran besar dalam perekonomian suatu daerah, mengingat hampir setiap transaksi ekonomi berhubungan dengan perbankan. Salah satu jenis bank yang melayani masyarakat dari sektor usaha mikro dan kecil adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Meskipun BPR memegang peranan penting dalam membantu perekonomian masyarakat kecil, namun penyebaran BPR di seluruh pelosok Indonesia belum merata. Berdasarkan data Bank Indonesia pada tahun 2012, terdapat 1.653 BPR di seluruh Nusantara, yaitu sebanyak 1.184 BPR atau 71,6% berada di wilayah Jawa Bali, dan sebanyak 469 BPR atau 28,4% di wilayah luar Jawa Bali. Para pimpinan puncak dalam manajemen bank harus mengerti dan mengenai risiko-risiko yang mungkin timbul dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya sehingga para manajer, pelaksana, dan bagian pengawasan dapat berdiskusi tentang masalah-masalah umum dari berbagai risiko yang muncul. Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat menimbulkan penutupan usaha serta efek domino lainnya di masyarakat. BPR didirikan dengan tujuan untuk melayani dan menyalurkan modal usaha, serta bekerja sama dan memfasilitasi masyarakat akan berbagai informasi tentang dunia usaha termasuk bagaimana mengembangkan usahanya. Tidak menutup kemungkinan BPR akan menghadapi risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan tersebut. Risiko yang mungkin terjadi dapat menimbulkan kerugian bagi bank apabila tidak dideteksi dan dikelola dengan sebagaimana mestinya.
Data Bank Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan bahwa total kasus permasalahan perbankan lebih banyak terjadi pada BPR daripada bank umum. Terdapat 12 kasus pada 7 BPR, sedangkan bank umum hanya sekitar 6 kasus pada 4 bank umum. Rendahnya jumlah permasalahan yang terjadi pada bank umum dikarenakan pemerintah melalui Bank Indonesia telah mengeluarkan suatu regulasi yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia pada nomor 11-25-PBI-2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Meskipun demikian, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan peraturan yang mengharuskan BPR untuk memiliki ketentuan mengenai manajemen risiko. Oleh karena itu, diperlukan suatu regulasi yang cukup ketat pada sektor perbankan untuk dapat melindungi nasabah dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk-produk dari industri perbankan tersebut, serta mengurangi peluang kegagalan bank. Sesungguhnya, eksistensi BPR di Provinsi Bali berkaitan dengan keberadaan usaha kecil dan menengah di berbagai pelosok daerah. Data yang diperoleh dari Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia atau Perbarindo menunjukkan terdapat 137 bank yang tersebar di seluruh kabupaten yang ada di Bali. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.